Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang topologi tree, yaitu jaringan sekolah. Next. Oke, di sini kami memiliki 6 anggota kelompok. Yang pertama ada Bayu Lesmana, yang kedua ada Dini Fitria, yang ketiga ada saya sendiri, Bayu Haikal, dan yang keempat ada Bagus Wahyu, dan yang kelima ada Fahri Fitra, dan kami dari kelas ST 4503. Masuk ke dasar teori, pengenalan topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode yang digunakan dalam menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Dengan kata lain, topologi jaringan merupakan struktur untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Lanjut topologi tree. Topologi tree adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi tree ada pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda. Lanjut. Topologi tree memiliki kelebihan yaitu mendukung untuk diterapkan pada jaringan komputer dengan skala besar. Kedua, pengembangan jaringan atau penambahan klien yang berada di bawah hubungan pusat dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, identifikasi kerusakan pada jaringan serta isolasi jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Nah, kekurangan topologi tree ini adalah yang pertama, jika kabel utama atau backbone rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua, hubungan memegang peran penting dalam jaringan. Jika hubungan rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang terakhir, yang ketiga, jika komputer yang berada di tingkat atas mengalami kerusakan atau gangguan, maka komputer yang berada di bawahnya juga akan mengalami gangguan. Selanjutnya ada DNS server. DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Panjangan dari DNS adalah Domain Name System. Fungsinya yaitu yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Dan yang ketiga mencari server yang tepat untuk mengirim email. Selanjutnya ada HTTP server. HTTP atau singkatan dari Hypertext Transfer Protocol merupakan komponen website yang mengatur pertukaran data yang terjadi di dalam internet. Protokol ini yang membuat web client atau browser dan web server atau aplikasi web dapat terhubung. Fungsinya yang pertama untuk mengatur format atau bagaimana data ditransmisikan dan mengatur bagaimana web server atau browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Selanjutnya DHCP server. DHCP kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP atau Internet Protocol secara otomatis ke perangkat lainnya. Dan menggunakan DHCP, alamat IP dapat dibagikan ke banyak perangkat dalam suatu waktu secara otomatis. Itulah mengapa perangkat ini banyak diterapkan pada jaringan baik skala kecil maupun besar. Fungsinya yaitu mengelola dan mendistribusikan alamat IP, mencegah IP konflik, memperbarui alamat IP secara otomatis, dan mendukung penggunaan kembali alamat IP. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian mensimulasi dari topologi tree yang sudah kami buat. Di sini adalah topologi tree dari jaringan yang sudah kita buat. Yang pertama kita akan menguji menggunakan ICMP terlebih dahulu. Yang pertama kita coba dari PC 0 ke PC 6. Nah, sudah sukses. Lalu kita akan mencoba dari server ke PC 6 atau PC 12. Si file kita akan coba lagi. Sudah sukses. Nah, berarti dari uji SMP kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba mengakses web browser menggunakan alamat server yang sudah kita buat, yaitu 192.168.30.2. Kita akan ke web browser. Yang pertama kita akan masukkan dulu
alamat IP address dari server itu sendiri. Nah, di sini kita sudah berhasil mengakses alamat web browser menggunakan IP server. Selanjutnya kita akan mencoba akses DNS server menggunakan domain yang akan dilanjutkan oleh Bayu Lesmana. Nah, baik untuk nama domain sendiri kita sudah atur sedemikian rupa agar bisa menggunakan domain telco.com. Jadi di servernya sudah kita setting, di setiap PC juga udah kita set biar dia mengenai domain tersebut agar sama seperti domain yang akan dibuka di IP address. Sekarang kita coba dulu pada salah satu PC untuk menunjukkan bahwa PC tersebut sudah mengenali. Baik, kita masuk ke desktop dan web browser. Nah, kita masukkan domain kita telco.com. Nah, di sini sudah terlihat bahwa PC-PC yang sudah terhubung di sini sudah mengenali alamat atau domain telco.com. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa topologi jaringan kami sudah saling terhubung dan juga sudah bisa kami set satu sama lain agar bisa saling berhubungan gitu. Nah, jadi di sini untuk fungsinya sendiri dari topologi yang kita gunakan itu kan untuk jaringan sekolah. Nah, di sini terlihat sudah ada 3 bangunan sekolah dengan 3 kelas di setiap bangunannya. Di sini menunjukkan bahwa di dalam setiap kelas tersebut kita sudah bisa mengatur semuanya gitu. Bisa dalam satu server. Katakanlah misalnya kita menggunakan laptop sekolah dan kita ingin menunjukkan domain tertentu. Kita bisa set domain tersebut melalui server kita agar bisa diakses secara bersama dan juga aksesnya sama template. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menguji dengan email. Kita akan mencoba email dari PC 12 ke desktop, ketik desktop lalu ke email. Kita akan coba compose dari PC 12 ke PC 6. PC 6 domainnya sama telco.com. Lalu subjeknya kita mencoba hi dan ini tes. Kita akan coba sending mail to PC 6 dari PC 12 dan sukses. Setelah sukses kita akan coba lihat di PC 6 apakah sudah terkirim email dari PC 12. Kita akan ke PC 6 desktop lalu receive. Ternyata sudah terdapat email dari PC 12 yang berisikan tes dan subjek hi. Jadi oleh karena itu berarti semua PC kita udah bisa mengirim email dari satu PC ke PC lain dengan menggunakan @telco.com. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.